Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 yang tertulis dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang pasti mendambakan kebahagiaan, mendambakan hidup yang jauh dari segala bentuk ketakutan, dari segala bentuk kekhawatiran, yang bisa membuat orang tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Tetapi bagaimanakah cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu ibarat kupu-kupu. Semakin dikejar, maka kupu-kupu itu akan semakin menjauh. Sebaliknya, ketika kita diam dengan tenang, maka kemungkinan kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita dengan sendirinya. Sebaliknya, banyak orang berpandangan bahwa kebahagiaan itu harus dikejar. Aristoteles mengatakan, letak kebahagiaan atau rahasia kebahagiaan adalah belajar atau pendidikan. Kemudian orang Batak mengatakan, kalau mau hidup penuh sukacita, maka kejarlah 3H, yaitu Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon, atau keturunan, kekayaan, dan kekuasaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benarkah ketika seseorang sudah memperoleh ketiga hal itu, maka hidupnya sudah pasti akan meroleh kebahagiaan? Sebaliknya, apakah benar orang yang tidak memiliki ketiga hal itu tidak akan mungkin memiliki kehidupan yang bahagia? Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengarkan kisah hidup Siddhartha Gautama yang bertransformasi dari seorang pangeran yang hidup dalam istana megah, hidup berkelimpahan, kemudian berubah menjadi sang Buddha yang menjauhkan segala kenikmatan hidup. Itu merupakan salah satu bukti bahwa hidup berkelimpahan dan kekuasaan tidak selamanya dapat diandalkan sebagai kunci kebahagiaan. Saya teringat sebuah cerita. Ada seorang laki-laki miskin yang pada suatu ketika dianugerahi oleh seorang raja sebuah tempayan yang berisi penuh emas. Tetapi sesudah beberapa hari, laki-laki miskin itu kembali ke istana dan kemudian mengembalikan hadiah emas itu kepada raja. Ketika raja bertanya mengapa hadiah itu dikembalikan, dia kemudian menjawab, setelah emas itu ada di dalam rumahnya, dia tidak pernah lagi bisa hidup tenang. Beberapa puluh tahun yang lampau, di salah satu gereja yang ada di daerah Huta Bayu, ada seorang pendeta yang mati dibunuh oleh perampok, berikut juga beserta dengan keluarganya.
Mengapa perampok mendatangi rumah itu? Karena mereka mendengar gereja itu baru menerima sumbangan sebanyak puluhan juta. Yang mau kita lihat dari contoh tersebut, harta, kekayaan, kekuasaan atau materi tidak selamanya bisa menjadi sumber sukacita, tetapi sebaliknya dapat menjadi sumber malapetaka. Sehubungan dengan itu, pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 1 ini mengatakan, jalan hidup yang akan kita pilih adalah penentu kemana arah hidup kita. Ketika seseorang memilih jalan kebenaran, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya pasti akan berlimpah kebahagiaan atau sukacita. Orang benar diibaratkan pemazmur seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Sebaliknya, ketika seseorang memilih jalan orang fasik, hidupnya akan berjalan menuju kebinasaan, dan pemazmur mengibaratkan orang-orang yang seperti itu ibarat sekam yang kosong dan gampang ditiup oleh angin. Yang mau dia katakan, hidup dalam dosa akan membuat seseorang dihantui oleh berbagai ketakutan. Kita mungkin pernah melihat ketika ada razia yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kendaraan yang melintas di jalanan, biasanya akan banyak orang berupaya untuk menghindar. Mengapa menghindar? Pasti karena ada syarat berkendara yang tidak dipenuhi oleh orang yang ketakutan itu. Demikian juga dampak dosa atau pelanggaran dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang hidup dalam dosa, maka dosa itu akan menghasilkan ketakutan di dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang hidup benar, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah merasa takut, dan ketika hidup terhindar dari segala bentuk ketakutan atau kekhawatiran. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Fanny Crosby, seorang penulis himne yang berkebangsaan Amerika yang sangat produktif dan terkenal. Ketika berusia 90 tahun, ia sudah menulis ribuan himne yang disukai oleh banyak orang. Sebenarnya ia adalah seorang yang tuna netra. Pada saat ia berusia masih 6 minggu, ia perlahan kehilangan penglihatannya, tetapi kondisi itu tidak menghalangi dia untuk menikmati hidup yang penuh kebahagiaan. Pernah satu ketika pada ulang tahunnya yang ke-92 ia berkata, "Jika ada orang yang lebih bahagia daripada saya di dunia ini, bawalah kemari supaya saya menyalaminya." Yang mau dia katakan, keterbatasan hidup yang ada dalam hidupnya sama sekali tidak menjadi penghalang untuk menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan. Apa rahasia mengapa Fanny Crosby yang memiliki keterbatasan fisik itu tapi bisa hidup lebih bahagia daripada orang lain? Karena menurut dia pada usia 8 tahun dia membuat komitmen, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita mendambakan hidup yang bahagia, baktikanlah hidupmu untuk Tuhan, berjalanlah di jalan kebenaran, maka hidup kita akan dikaruniai Tuhan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin.